Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ardani dari program studi Bahasa dan Sastra Arab kelas IC. Saya akan menjelaskan peranan dan fungsi agama dalam kehidupan bermasyarakat. Mula-mula perlu kita sadari, kita itu adalah masyarakat yang sudah mempunyai tradisi kehidupan yang beragama dari dulu, bahkan dari nenek moyang kita sudah terbiasa dengan kehidupan beragama. Jadi mungkin kita tidak merasa efek besarnya dari pengaruh agama karena kita sudah terbiasa. Jadi bukan tidak ada pengaruh agama, tapi kita tetap ada, masih banyak pengaruh agama dan banyak sekali pengaruh agama yang mempengaruhi hidup kita, tapi kita tidak merasakan pengaruh itu karena kita sudah terbiasa. Tapi banyak sekali akhir-akhir ini kebaikan yang dinarasikan seolah-olah muncul tidak dari agama, tapi mengatasnamakan misalnya kemanusiaan. Kebaikan itu muncul dari bukan agama, tapi dari kemanusiaan, dari konsep kemanusiaan. Bahkan akhir-akhir ini banyak agama itu dinarasikan sebagai sesuatu yang tertinggal, pemikiran kuno, pengekangan dari kebebasan, dan masih banyak hal yang lain yang menjadikan kesan agama itu sebagai menjadi sesuatu yang jelek, sesuatu yang udah tidak pantas digunakan lagi. Padahal kalau dipikir-pikir, dari mana awal konsep kemanusiaan? Agamalah yang memulai mempromosikan konsep kemanusiaan. Bahkan jika tidak ada agama, mungkin manusia akan abu-abu antara kebaikan dan kejelekan. Bukan hitam dan putih, tapi menjadi abu-abu. Menjadi tidak jelas mana yang baik, mana yang jelek. Tapi berkat ada agama, kita bisa mengetahui, oh ternyata A ini baik dan B ini jelek, sehingga kita dapat menjauhinya dan dapat mengerjakan yang mana yang patut dikerjakan, mana yang patut dijauhi, seperti itu. Bahkan kemajuan peradaban dunia sangat dipengaruhi oleh agama. Buktinya hampir semua kerajaan, dinasti, dan banyak sejenisnya, kebanyakan mereka itu menganut konsep agama. Ini menunjukkan bahwasanya peranan agama itu sangat besar. Peranan yang dibawa oleh agama itu sangat besar. Tidak mungkin jika agama itu sesuatu yang jelek atau sesuatu yang remeh, kok masih dipertahankan dalam kehidupan zaman dahulu. Padahal di zaman dahulu itu agama sangat membantu untuk memajukan peradaban, baik dari segi moral ataupun peradaban teknologi dan lain-lain. Mungkin banyak juga yang menyalahgunakan agama untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu, menunggangi agama. Jadi mengerjakan sesuatu di atas namakan agama untuk mendukung kepentingannya. Tapi lagi-lagi dari kasus seperti itu, yang salah itu bukan agama, tapi yang salah adalah seseorang yang menunggangi agama tersebut, yang memanfaatkan agama tersebut untuk mencapai tujuan tertentu dari kelompok atau individu tersebut. Tapi apakah itu bisa dijadikan alasan untuk menolak konsep agama? Jika agama itu terkesan jelek karena ditunggangi atas kepentingan, apakah bisa dijadikan agama itu untuk mentiadakan agama? Tidak bisa. Agama tetap menjadi sesuatu yang baik. Tentu saja yang harus kita lawan bukan agamanya, yang kita tiadakan bukan agamanya, tapi yang kita tiadakan adalah perilaku kejahatan tersebut, perilaku yang menunggangi, memanfaatkan agama untuk tujuan kejelekan atau apalah itu. Karena sesuatu yang baik akan menjadi sesuatu yang baik, tidak menjadikan sesuatu yang buruk. Misalnya seperti ini, buku adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang membawa banyak ilmu, yang mengandung banyak ilmu. Jika buku dimanfaatkan dengan baik, maka akan membawa kebaikan, membawa kepintaran, membawa pokoknya banyak
sesuatu hal positif yang dibawa oleh buku, yang dikandung oleh buku. Tapi jika buku itu dipegang oleh seorang yang jahat, seseorang yang tidak bertanggung jawab dengan niat jahat, maka buku ini bukan tidak dibaca, tapi digunakan untuk menyakiti seseorang, untuk memukul, dilemparkan kepada temannya supaya temannya merasakan kesakitan. Maka dari situ kita bisa ambil kesimpulan, jangan ketika ada kasus seperti seorang memukul dengan buku, yang kita lakukan bukan mentiadakan bukunya, bukan membakar bukunya, tapi kita menghukum orangnya. Kita mentiadakan perilaku jahatnya itu, karena di setiap sesuatu, bahkan kebaikan itu terdapat celah untuk melakukan kejelekan. Maka bisa disimpulkan yang salah itu bukan keberadaan buku, tapi keberadaan sifat yang jelek itu, keberadaan kejahatan tadi. Maka mengatasinya jangan dengan membuang buku, tapi dengan membuang sifat jahat. Manusia itu makhluk yang terbatas. Mau tidak mau kita harus akui itu. Karena banyak hal yang tidak mampu kita capai atau kita tolak dengan kemampuan kita sendiri. Kadang-kadang kita ingin melakukan A, kita ingin mencapai hal A, sesuatu A, maka kadang-kadang kita tidak mampu karena keterbatasan manusia. Kadang-kadang kita mau terhindar dari suatu B, ternyata kita tidak mampu menghindarinya karena keterbatasan tadi. Tapi dengan konsep ketuhanan, manusia akan mempunyai suatu zat yang bisa diandalkan sebagai penolong dan tempat berharap ketika manusia sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi, sudah mentok. Ketika manusia sudah mentok, maka jika dia mempunyai konsep ketuhanan, maka dia akan mempunyai suatu hal yang bisa diharapkan, sesuatu yang bisa diharapkan pertolongannya. Dan ini sangat berpengaruh dengan psikologi manusia sendiri, sangat berdampak positif bagi psikologi manusia. Banyak seseorang yang mulai merasa putus asa, tidak mempunyai harapan, putus harapan, udah seakan-akan udah hidup selesai, hidup tidak ada kelanjutannya, tidak harapan, bawaannya pengen bunuh diri atau sudahlah, udah ingin keluar dari dunia. Mungkin karena dia bisa merasa seperti itu karena dia tidak mempunyai konsep ketuhanan, tidak mempunyai sesuatu zat yang dia jadikan penolong atau dia jadikan tempat untuk mengharap. Banyak sekali orang yang sudah mulai putus asa, merasa tidak punya harapan lagi, menjadi bangkit kembali karena memiliki sesuatu yang bisa ia andalkan, yaitu Tuhan. Ini adalah satu contoh, segelintir contoh dari pengaruh positif dari agama. Maka ketika ada seseorang yang menolak konsep agama, menolak adanya agama karena hanya dia tidak bisa memastikan keberadaan Tuhan, maka setidaknya dia harus melihat kedamaian yang telah diciptakan dari hubungan Tuhan dan hambanya, seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.